Dia bilang, "Ih, kayak orang bener aja loh. Kayak waliullah, mana nih kamu di dalam kuburan enak bener." "Iya, Mang. Ya ampun, seneng banget dah saya di kuburan." Gitu. Tahu gini nggak pernah takut mati saya. Seneng banget, enak ternyata. Meninggal enak, katanya gitu. Amal ibadah apa yang diterima sama Allah bikin kamu bisa seneng kayak begini dalam kuburan? Nggak tahu saya. Lo kok bisa nggak tahu? Apa yang bikin kamu kayak? Saya nggak tahu amal ibadah apa yang diterima sama Allah. Saya cuma tahu cerita hari pertama saya di kuburan. Dibilang gimana? Saat saya dimasukkan dalam kubur, 7 langkahan orang menguburkan saya dibangkitkan di kuburan di alam barzakh. Saya sadar, ini saya udah mati nih. Ini dia bilang, sadar. Ternyata kita tuh kalau dibangkitkan dalam kuburan nanti tuh kita udah sadar loh bahwa kita udah mati. Kita juga ingat siapa kita bininya siapa, punya anak berapa, tinggalnya di mana, presidennya siapa. Oh nggak tahu saya. Iya, pokoknya inget lah gitu. Tahun berapa sekarang tuh kita ingat gitu. Ingetan kita seperti kita sekarang nih. Dia bilang, abis itu saya pun ingat juga. Wah, ini sekarang sudah mati nih. Ya ampun, abis gini berarti ada pertanyaan mungkar nakir. Itu ingat juga tuh. Ingat juga teman-teman saya sekalian. Ini keterangan saya ingat juga nih berarti nih. Kalau ibu-ibu meninggal nih ingat juga nih. Berarti gimana nih? Apa kita apalin jawabannya dari sekarang? Itu yang belum tentu ingat. Kenapa gitu? Karena semuanya kembali bukan pada ingatan memori, akan tetapi kembali kepada rasa hati. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Itu pertanyaannya. 1, siapa Tuhanmu? Kalau sepanjang hidupmu kamu suka nggak terima sama keputusan Allah, kenapa sih saya sama Allah dibikin miskin? Kenapa sih saya sama Allah dibikin muka saya nggak cakep kayak artis gitu? Kenapa sih saya dibikin di dunia ini begini begitu segala macam? Teman-teman saya hati-hati. Takutnya waktu ditanya man rabbuka, lisan kamu keluh karena tidak terima sama keputusan-keputusan Allah dalam hidup. Katanya Allah, siapa yang gak terima dengan keputusanku, hendaklah dia mencari Tuhan lain selain aku. Serem kita. Jadi teman-teman sekalian, tuh pertanyaannya, siapa Tuhanmu? Kedua, bukan siapa nabimu, apa agamamu, gitu kan ya? Nah ini, jangan pernah keberatan sama syariat agama Islam. Jangan banding-bandingin jilbab sama sanggul. Jangan pernah keberatan. Jangan banding-bandingin azan sama kidung. Jangan ya. Apalagi membandingkan tokoh proklamator. Tuh, ngeri dah tuh. Nanti jawaban gitu apa kalau ditanya apa agamamu? Dah, agama Allah, syariat agama Allah adalah innad dina indallahil Islam. Teman-teman sekalian, habis itu apa imammu dalam kehidupan? Yaitu Al-Quran. Apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad? Ini juga nih teman-teman sekalian. Tanpa cinta kepada baginda Nabi Muhammad, kamu gak bisa jawab. Kalau kamu selama ini sama Nabi Muhammad kayak ama tetangga sebelah, kayak ama sesiapa gitu, diceritain tentang Nabi Muhammad biasa-biasa aja, sambil mikirnya nih ustazah ceritanya tentang Nabi Muhammad mulu, ganti kek gitu, siapa kek yang diceritain, bosen dong kita dengernya. Astagfirullah. Hati-hati. Nanti kalau pas ada pertanyaan, apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad, khawatir lisanmu yang menjadikan Nabi Muhammad biasa-biasa aja tidak ada yang bergerak di dalamnya. Tidak ada yang bergerak di hatimu dari rasa cinta. Karena orang kalau disebutin nama orang yang tercinta tuh beda. Beda teman-teman saya sekalian. Disebutin nama anakmu, disebutin nama orang yang kamu cinta, hati itu kan beda. Betul nggak? Nah itu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, makanya tuh nanti pertanyaannya bukan siapa nabimu,
Akan tetapi apa pendapatmu tentang seorang bernama Muhammad? Dan yang paling menakutkan, nih pertanyaan yang terakhir. Siapa saudara-saudarimu? Kata Hubab bin Nur, kalau kamu waktu mati punya satu dendam sama siapapun dari hamba Allah, nggak bisa jawab al-mu'minuna ikhwan. Saudara saya adalah orang yang beriman. Nggak bisa jawab. Maka jangan mati bawa permusuhan. Jangan mati bawa kebencian. Jangan mati bawa dendam sama satu saja dari umatnya Nabi Muhammad alaihissalam, apalagi sama banyak orang. Nanti khawatir lisanmu keluh dari menjawab al-mu'minuna ikhwani. Begitu kata guru kita semua, Al-Hubabah Nur binti Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Beliau bilang, satu kebencianmu bisa mencegahmu dari menjawab al-mu'minuna ikhwani. Karena orang itu bakalan bilang, saya beriman, kamu nggak nganggap saya saudara. Saya beriman, tapi kamu nggak maafin saya. Saya beriman, tapi kamu segitunya jahat sama saya. Oh, bisa nyegah kita teman-teman saya sekalian. Mudah-mudahan ya, siapapun yang pernah berbuat salah sama kita, kita maafin. Biar kita bisa jawab, Biarin dia mau ngerebutin warisan kita, biarin. Daripada nggak bisa jawab. Iya benar. Betul nggak? Udah, kalau ada orang mengambil hak kita apa segala macam, halalin aja. Nanti kalau kita halalin, diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam kuburan kita selamat deh. Tapi kalau kita nggak halalin, satu, diri kita tersiksa. Dua, enggak diganti sama Allah Subhanahu wa taala karena kita ngarep dia aja yang ganti. Yang ketiga, takutnya mencegah kita dari menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di saat kita berada dalam alam kubur. Dia bilang, saya waktu itu sadar bahwa sebentar lagi nih mungkar nakir bakalan datang. Kata si pemuda ini tadi, nih tukang tanggul. Dia bilang, saya pun gemetaran. Saya ketakutan. Ya Allah, ini bentaran lagi nih mau datang nih. Bentaran lagi mau gimana nih ceritanya nih. Dia bilang, gak lama kemudian saya lihat cahaya terang dari sebelah depan saya, arah depan saya. Saya tambah gemeteran, kedinginan, menggigil. Saya tahu, nih dia nih mungkar nakirnya nih datang nih. Ini muka nakir. Dari arah cahaya di ujung sana itu, saya kemudian ngelihat satu orang mendekati saya. Tambah gemeteran saya. Tapi tambah deket, tambah hilang takut saya. Ketika ternyata yang datang seseorang, wajahnya indahnya luar biasa. Cakepnya nggak ampun-ampun. Saudaraku sekalian, cakepnya nggak ketulungan. Cakep bener, hilang semua takut saya hanya dengan melihat wajahnya. Ya Allah, ya Allah. Sampai dia ada di depan saya. Saya bilang sama dia, ya Allah, saya tuh tadinya udah ketakutan, ngebayangin mungkar nakirnya nyeremin. Ternyata yang datang orang serupawan engkau, setampan engkau. Kalau tahu yang datang cakep kayak begini, nggak ketakutan saya dari tadi. Dia bilang, orang itu sambil senyum menjawab, lastu bimungkar wala nakir. Saya bukan malaikat mungkar nakir. Lah terus siapa? Kan selama ini keterangannya ustadz jawabnya kan cuma mungkar nakir aja. Kan gitu ya? Siapa yang datang di kubur saya kalau bukan mungkar nakir? Dia bilang, saya yang selalu kamu rindukan dalam hidup kamu. Saya yang kamu selalu menabung untuk merayakan hari maulid saya. Saya yang selama ini kamu sayangi lebih daripada kamu menyayangi siapapun. Saya yang selama ini kamu kumpulkan orang bersuka cita dalam mencintai saya. Saya Nabi Muhammad bin Abdullah. Dia bilang, nak, sebentar lagi mungkar nakirnya akan datang. Tapi kamu tenang aja, saya akan ada di sampingmu untuk mentalkinkan jawaban-jawabannya untukmu. Kalau ada apa-apa, saya siap untuk selalu berada di sampingmu. Dia bilang, sejak hari itu gak ada lagi yang susah. Sejak hari itu semua isinya bahagia, semua isinya senang. Jadi saya nggak tahu kalau kamu tanya amal ibadah apa yang menyelamatkan saya di kubur. Saya hanya tahu cerita hari pertama saya di kuburan. Saya mendapati Nabi Muhammad melakukan yang terbaik yang beliau lakukan untuk saya. Karena dia sepanjang hidupnya melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan untuk cintanya kepada Nabi Muhammad.
Hah? Teman-teman saya sekalian, ayo nih kita mikir-mikir nih apa nih yang bisa kita lakukan untuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kita amalkan akhlaknya, kita pelajarin syariatnya, kita ikutin jejak langkahnya, kita rayain, kita ramein acara-acara maulid yang kita adakan. Nggak bisa ngadain di rumah ya nggak apa-apa juga, ikut aja. Kalau ada orang ngadain perayaan-perayaan maulid nggak kurang-kurang, betul kan ya? Majelis taklimnya bikin maulid, ustadzahnya bikin maulid, ulama-ulama di kampungnya bikin maulid, musola kita sebelah-sebelah bikin maulid. Udah banyak, ikut serta aja. Apa yang bisa kamu kasih, apa yang bisa kamu ikutkan, ikutkan. Bahkan Syekh Abu Bakar Asy-Syato dalam kitabnya tersebut menyampaikan juga, teman-teman sekalian. Beliau bilang, kalau kamu kepengen apa yang kamu punya ada berkahnya, ikutkan buat acara maulid Nabi Muhammad. Beliau nih yang bilang nih, Syekh Abu Bakar Asy-Syato. Beliau bilang, kalau kamu pengen apa yang kamu punya berkah, ikutkan acara maulid Nabi. Kamu pengen beras yang kamu punya berkah, kasih sumbangan buat acara maulid Nabi Muhammad alaihissalam. Kamu pengen uang yang kamu punya berkah, ikutkan sebagian uangmu tersebut, ikutkan acara perayaan maulid Nabi Muhammad alaihissalam. Beliau bilang itu dalam kitab I'anatul Thalibin di bab walimah. Ya, boleh dirujuk di sana. Bab nikah, kitabun nikah, di bab tentang walimah. Yustahab kata beliau, an yulam bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yusawi walimatan bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hal yang dianjurkan untuk ikut serta merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, berbahagia, bersukacita dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita udah bahas tuh kan di minggu lalu, bahwasanya maulid isinya baca Quran, baca doa, baca sejarahnya Nabi, dengerin cerita tentang Nabi, muji-muji Nabi, semuanya perkara-perkara yang bagus untuk kita lakukan. Mudah-mudahan teman-teman saya sekalian, kita dapat keberkahan dari acara-acara maulid yang dalam minggu-minggu ini akan banyak menghiasi hari-hari kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tajamkan telinga kita, bukakan hati kita, murahkan rizki kita untuk bisa mendapatkan keberkahan dari acara maulid yang diadakan di mana-mana tempat insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita bacakan Fatihah untuk Majelis Ta'lim Ahbabuz Zahra yang akan mengadakan perayaan maulid bil khusus Kaidah Al-Idrus. Mudah-mudahan biar sehat, biar lancar acara maulid kita ya nanti pada tanggal 28. Doakan saya juga, doakan kami juga dari Majelis Ta'lim Al-Ikhwan, ya kan ya. Kita kan bikin maulid di sini juga, di Balai Sudirman juga, di Menara 165 juga, dan di Balai Sudirman juga. Doakan mudah-mudahan semuanya teman-teman sekalian, baik ustazahnya, baik panitia penyelenggaranya, baik sahibatul hajatnya, ya, sampai kepada semua orang-orang yang turut serta membantu, sampai ke tukang-tukang yang nantinya masang sound system, kan gitu ya, sampai ke orang-orang yang membantu dah semuanya. Mudah-mudahan biar pada sehat, biar pada murah rizkinya, biar pada enak semuanya. Insya Allah acaranya berkah, diterima Allah, diterima Rasulullah, jadi penyebab jalan kedekatan umat kepada Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alaihim warul maghdubi alaihim waladdallin. Apa? Oh iya, ada pengumuman dari Bu Ida, mohon untuk disikapi dengan benar. Ya, nanti acara maulid di Menara 165
diharap untuk tidak ada sesiapapun yang berjualan. Ya, karena kita acara hari itu mau dapat dari Nabi Muhammad. Kan kita kan ya? Kita pengen dapat syafaat, pengen dapat berkah. Makanya saya berulang kali bilang sama teman-teman semuanya yang hadir, kalau di acara maulid mohon didengarkan dengan baik. Kalau di acara maulid kita nggak dapat tempat duduk, nggak masalah. Desek-desekan nggak apa-apa. Kita di acara maulid nggak dapat makanannya, gitu ya, nggak dapat air, nggak apa-apa teman-teman sekalian. Iya berkah makanannya, tapi nggak dapat ya udah mau gimana. Jangan ngerebut-rebutin punyanya orang, kan gitu ya. Nah itu. Kemudian teman-teman sekalian, tapi jangan sampai ada di antara kita yang pulang dari maulid nggak dapat berkah dari Nabi Muhammad, nggak dapat syafaat dari Nabi Muhammad, nggak dijawabin salamnya sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kurang adab. Jadi sekali lagi, adabnya majelis kita ikutin. Apa yang nanti dibagikan sama Nabi jangan sampai kita terhalang. Tidak diperkenankan siapapun untuk berjualan di majelis-majelis maulid. Jelas ya? Jelas ya? Nah itu seperti itu. Kemudian teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, diharapkan kehadirannya tepat waktu, diharapkan untuk bisa mengikuti acara dengan baik, dengan tertib. Dan nih seperti yang saya mau bacain ini ya, kayaknya kemarin saya bacain juga nih, gimana ya cara menyikapi ibu-ibu di majelis ilmu atau majelis maulid tidak mau menggeser tempat duduknya padahal debatnya masih lega atau kosong, yang begitu mayoritas loh, padahal juga yang nyuruh panitia atau ustadzanya. Saya sih nggak pernah dapetin yang kayak beginian, karena di majelis-majelis maulid kita yang ada sampai udah sesek-sesekan gitu. Iya, saya nggak tahu majelis maulid mana yang seperti yang kamu sebutkan. Tapi teman-teman saya sekalian, ala kulli hal, buat yang hadir-hadir majelis maulid, kamu kalau ngelihat tempat di depan kosong, ya silakan maju. Kecuali kalau di tempat tersebut udah dikasih tahu khusus ustazah, kamu bukan ustazah, jangan cari-cari pembenaran. Saya ustazah juga kok di rumah saya buat anak-anak saya. Ya kalau mau kayak begitu mah semuanya juga ustazah, Bu. Gitu kan ya? Ya, jangan kayak begitu. Jadi kalau emang ditulis khusus ustazah, ya udah, biarin jadi tempatnya para ustazah. Khusus pimpinan majelis taklim, gitu kan ya? Nah, itu udah ada tuh, atau tamu VIP misalnya gitu. Nah, kalau kamu merasa bukan tamu VIP, ya datangnya lebih awal. Nggak apa-apa kok teman-teman saya sekalian, nggak jadi tamu VIP nggak apa-apa, nggak masalah. Itu kan tamu VIP buat sohibatul bait, besannya, keluarganya, iparnya, kan begitu ya? Masa nggak di VIP-in? Kan jadi takut bermasalah nantinya. Betul? Ya. Jadi kalau kamu nggak di VIP-in, ya nggak jadi soal. Takutnya kalau kita ngeributin pengen di tempat VIP, khawatirnya malah nggak dianggap VIP nanti di sana karena dianggap tidak mengikuti adab-adab majelis-majelis kita. Ikut adabnya majelis, ikut adabnya majelis. Tapi ustazah, kenapa harus ada yang di VIP-in? Ya emang harus ada, teman-teman sekalian. Orang-orang yang dianggap mulia di tengah-tengah kaumnya itu dari zamannya Nabi. Idza ja'akum karimu qaumin fa'akrimu, kata Nabi Muhammad. Ya, Nabi yang bilang, kalau datang kepada kalian orang yang dimuliakan oleh satu kaum, maka muliakanlah dia. Gitu. Tapi ustazah, dia bukan ustazah, dia bukan ketua majelis taklim, kamu nggak kenal. Jelas? Ya, kamu nggak kenal. Teman-teman saya sekalian, ini saya menyuarakan panitia. Saya menyuarakan panitia. Itu ada listnya, tamu-tamunya VIP itu ada listnya. Yang kamu kenal kan cuman orang di Jakarta. Kamu pikir yang hadir majelis maulid di Jakarta cuman orang Jakarta? Yang dibawa ke depan sama panitia itu yang kamu kira dia bukan siapa-siapa kok, tapi kenapa duduk di depan juga? Kamu nggak kenal. Dia tuh di sananya, di tempatnya tuh punya pondok pesantren, santrinya 5.000. Mau ditaruh gitu di belakang, kan nggak pantas, teman-teman saya sekalian. Nah, jadi idza ja'akum karimu qaumin fakrimu, itu biarin jadi urusannya panitia, nggak usah protes, nggak usah ikut-ikutan. Udah kamu duduk, hadir, nyimak, ikutan baca, ikutan dengerin, yang enak hati, yang luas dada, teman-teman saya sekalian.
biar semua yang dari Nabi Muhammad kamu dapeti. Setuju? Nggak usah pakai lihat-lihatan. Kok itu boleh? Kok itu nggak boleh? Kok ini boleh? Kok itu nggak boleh? Nggak jadi urusanmu. Yang jadi urusanmu, pastikan dengan adabmu yang baik kamu mendapatkan sesuatu dari Nabi Muhammad. Jelas? Ya, gitu ya. Nggak usah kamu lihat-lihatin. Ini nggak pada mau maju nih. Ya udah, kalau kamu emang hadir di situ, ada orang nggak mau maju, kamu yang maju. Kan begitu? Nggak usah repot-repot, teman-teman saudaraku sekalian. Nggak usah lihat kanan, nggak usah lihat kiri. Udah aja. Duduk di tempatnya. Teman-teman saudaraku sekalian, Habibana Umar bin Hafid, kalau datang satu majelis yang beliau tidak akan berbicara di sana, majelisnya Habib Hasan Asy-Syadzili seperti yang tadi saya sampaikan, beliau duduk di mana tempat aja duduk. Habib Umar loh ini, Habib Umar bin Hafid. Adab, saudaraku sekalian, adab. Banyak saya dapetin foto-fotonya. Habib Umar duduk satu majelis di situ kok duduknya. Di mana-mana tempat aja. Maka saudaraku sekalian, kita apaannya Habib Umar? Sampai kamu merasa kamu harus duduk. Penting itu dalam pandangan Allah. Ya, penting itu dalam pandangan Allah. Jadi dah, insya Allah, udah merasa diri nggak penting, malah lebih bagus. Antara merasa penting dengan penting itu beda loh. Ada orang penting yang merasa dirinya nggak penting. Wah, itu paling luar biasa. Ada orang penting yang merasa dirinya penting, kan begitu ya? Nah itu nggak apa-apa. Ada orang nggak penting merasa dirinya nggak penting, itu juga nggak apa. Nah gitu ya, tahu diri namanya. Ada orang nggak penting rasa dirinya sok penting. Itu yang paling bahaya. Jangan sampai ada di antara kita yang masuk kelompok yang seperti ini. Insya Allah. Mau dijelaskan tentang sholat hajat, bacaan dan wiridnya. Sholat 2 rakaat biasa aja. Usolli sunnah qadail hajah rakaatain lillahi ta'ala, atau usolli sunnatan liqadail hajah rakaatain lillahi ta'ala, atau sholat apapun aja. Nanti habis selesai sholat kamu baru angkat tangan berdoa minta hajatmu. Karena sebenarnya sholat sunnah apapun itu kalau diterima sama Allah akan membuat hajatmu lebih mudah untuk diijabah. Gitu ya. Bacaannya bebas asal jangan baca surat nikah. Ustazah jangan baca surat nikah, surat tanah segala, nggak usah. Ustazah katanya kalau masih punya qada sholat kita nggak boleh sholat sunnah ya. Tiap sholat sunnah niatnya qada, benarkah? Iya, kalau masih punya hutang puasa, hutang sholat, maka jangan sholat sunnah. Tiap kali mau sholat sunnah ganti niat dengan sholat qadaan. Itu sama aja bu, kayak orang masih punya utang sama satu orang, dia bukannya mau bayar utangnya, malah dia mau ngasih sedekah, gitu kan ya? Nah itu nggak diterima sedekahnya, nggak diterima hadiahnya kalau dia masih punya utang. Ada orang punya utang sama saya 1 juta, tiba-tiba dia ngomong sama saya kayak gini, Ustazah ini hadiah buat Ustazah 1 juta. Nah kamu kan masih punya utang. Iya tapi yang ini bukan saya bayar utang Ustazah, ini hadiah buat Ustazah. Nah kan sama juga 1 juta. Daripada kamu buat ngasih saya hadiah, lebih baik kamu bayar utang. Kan begitu ya? Orang sama juga nilainya. Nah daripada kamu sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, lebih baik bayarin utang sholatmu itu yang pernah kamu tinggalkan di masa yang lalu. Assalamualaikum Ustazah yang baik hatinya. Amin. Ini emang yang saya cari ya. Mudah-mudahan Allah ijabah insyaallah. Saya punya tetangga yang punya anak 3, masih usia sekolah dasar semua. Hampir tiap hari selalu terdengar suara omelan dan makian sang ibu kepada anak-anaknya. Duh, bu, udah didoain aja dah. Kalau tetangga-tetangga gitu mau gimana coba. Anak-anaknya juga suka membalas makian ibunya sambil teriak-teriak dan menangis keras. Ya contoh, dilihat contohnya kayak gitu. Anak yang ngerjain apa yang dilihat dari contohnya. Sedangkan sang ibu tersebut berdagang warung depan rumahnya. Si ibu bila terdapat pembeli manis dan ramah, tapi kepada anaknya suka kasar begitu. Itu membuat saya malas belanja di warungnya tersebut. Lah,
nasrus salama bainakum. Karena setiap sikap ibu kepada anaknya itu buat saya jadi malas belanja di situ. Salah nggak Ustazah sikap saya seperti itu? Salah. Terima kasih Ustazah jawabannya. Ya, itu udah salah. Nah, Pak didoain sambil tetaplah belanja di situ. Ibu-ibu sekalian, nggak apa-apa. Nanti dengan adanya uang-uang halal yang dia terima akan membuat dia insya Allah lunak hatinya. Kalau perlu sebelum belanja situ duitnya dibaca-bacain dulu. Doain gitu ya, duitnya doain, ya Allah nih kalau jadi rezeki buat anak-anaknya biar jadiin rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib buat keluarganya, buat dianya juga ya Allah. Kesian orang kalau lagi marah tuh ibu-ibu sekalian, nggak enak loh, nggak enak teman-teman sekalian, nggak enak. Nah jadi jangan kesianan tetangga kita, siapapun seperti apapun keadaannya kesianan. Tangga saya kemarin ada yang kesurupan, minta air sama saya nggak tahu deh tuh keluar apa tambah memutuskan tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustazah Lima yang saya rahmati Allah, amin. Mau Ustazah pertanyaannya agak rumit. Waduh, rumit nih gimana nih? Ada seorang ibu janda punya 5 orang anak, 3 laki-laki 2 perempuan. Anak laki-laki yang bungsu meninggal. Ibu ini mempunyai sebuah rumah milik pribadinya. Atas persetujuan semua anak-anaknya, rumah ini diberikan kepada anak laki-laki yang nomor 3. Rumit beneran ya? Karena dia tidak memiliki rumah. Beberapa tahun kemudian anak laki-laki yang nomor 1 meninggal. Lalu 3 atau 4 tahun kemudian ibunya meninggal. Pusing nih saya. Dan setelah itu anak laki-laki yang dikasih rumah tersebut juga meninggal. Dan laki-laki ini belum menikah. Apakah warisan rumah tersebut jadi milik anak perempuan saja atau dibagikan juga kepada keponakan yang bapaknya sudah meninggal? Terima kasih banyak Ustazah atas jawabannya. Ya, kalau orang belum menikah meninggal, berarti ahli warisnya adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan serta ayah. Dia dengan ceritain ayahnya udah meninggal atau belum ya? Oh iya, janda ya. Iya, berarti ayahnya juga udah meninggal. Berarti warisan dia sama siapa nih? Sama saudara-saudara perempuannya dan anak-anak dari saudara laki-lakinya. Ya, dihabisin sama mereka, sama anak laki-laki, ya, sama anak, maksudnya saudara anak, ya, ponakan dari saudara laki-lakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apakah benar penyakit itu adalah gambaran dari dosa yang pernah ia lakukan? Seperti penyakit sakit atau hepatitis atau hati lever karena hatinya yang buruk. Sariawan karena lisannya tidak terjaga. Jantung karena akibat tidak atau kurang sabar. Dan bentuk-bentuk sakit lain akibat keburukan sikapnya. Mohon penjelasannya Ustazah, terima kasih. Kalaupun iya, tidak untuk kamu menilai orang lain, melainkan untuk menilai diri sendiri. Sebenarnya bukan begitu. Yang benarnya adalah bahwa semua sakit untuk menghapuskan dosa. Saya kalau lagi sakit mata, ya ampun, emang pantas banget dah dikasih sakit mata. Ini mata apaan aja yang udah dilihat. Kadang memandang orang dengan pandangan kurang hormat, kurang husnudzon, gitu kan ya? Pantas dikasih sakit mata. Ya Allah, jangan sembuhin sebelum semua dosa mata saya engkau ampuni. Gitu. Itu untuk kita menilai diri kita. Lagi sakit jantung. Ini dia nih emang, nih jantung saya nih suka empot-empotan. Jantung kalau nggak empot-empotan mati dah, Bu. Ya Allah, suka panikan, suka nggak terima sama keputusan Allah, nih pantas nih sakit jantung, gitu ya. Nih hati liver sakit, emang pantas banget dah, hati saya emang kurang baik, gitu kan. Untuk nilai kita punya diri silahkan. Ya Allah, ampuni dosa seluruh anggota tubuh saya, terutamanya yang sedang sakit ini ya Allah, karena emang dosanya banyak banget, ampuni dia ya Allah, gitu. Buat kita nilai diri kita, bukan buat kita nilai orang lain, apalagi orang terdekat kita. Suami kita lagi sakit gigi, tuh bang, jangan suka ngomel. Tuh, dosa mulut kamu banyak no bang, sama saya bang, sama saya.
Hati-hati teman-teman saya sekalian, hati-hati. Seperti yang tadi telah saya sampaikan, jaga mulut. Kita nggak pernah tahu jika kalimat tersebut adalah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kita. Gitu ya. Assalamualaikum Ustazah, saya kok sering banget merasa kehabisan waktu. Kamu kan belum mati. Kehabisan waktu atau yang nanya udah kehabisan waktu? Bu, orang kehabisan waktu itu kalau mati. Iya, Berarti waktunya habis. Tetot, waktunya habis deh. Ya. Waktu Anda habis, game over. Ya kan? Tuh waktunya habis tuh kalau orang mati. Nafas sampai di tenggorokan. Itu pintu sudah tertutup bagimu. Itu baru namanya kehabisan waktu. Terutama untuk ibadah. Saya suka kagum sama orang-orang soleh yang dikirnya seperti sampai 10.000 sehari. Bisa cerita Ustazah itu gimana mereka membagi waktunya? Jadi gini teman-teman saya sekalian, rumus bagi waktu. Kayak rumus batu, kerikil, pasir, air. Ya. Kita punya ember. Ini ember waktu. Masing-masing dari kita nih punya ember waktu. Sehingga sekalian, masukkan dulu batu-batunya. Yang wajib-wajib masukin dulu. Dat. Sholat wajib. Kan begitu ya? Puasa wajib. Quran harus kamu ada Qurannya juga. Kan gitu ya? Ngaji, pergi hadir majelis taklim. Nah, tuh anggapin batunya. Yang kamu wajibin sama diri kamu sendiri. Kan begitu? Karena ilmunya perlu nih. Saya kalau nggak hadir nih, nggak ngerti nih saya. Saya jadi nggak paham bagaimana harus bersikap. Saya mesti ngaji nih. Nah, nih batunya. Begitu kan? Masukin dulu ke ember. Jadi kamu pastikan dulu kamu ngerjain itu semuanya. Habis itu, udah batunya masuk, masukin kerikil. Batu-batu yang kecil-kecil, kerikil-kerikil masukin. Apa tuh? Amalan-amalan sunnah, kebutuhan-kebutuhan sunnahmu, ya kan? Urusan sama anak, urusan sama suami, kan gitu ya? Yang sunnah-sunnah nih, sedikit sekalian saya muliakan. Nah tuh masukin kerikil-kerikilnya, kan begitu tuh? Apa tuh yang jadi inian kamu tuh? Yang sunnah-sunnah, amalan-amalan sunnah, dikiran-dikirannya, apanya segala macam, masuk tuh. Abis yang fardu, jangan sampai kita tahajud waktunya sholat subuh ketinggalan. Lu masukin kerikil kagak masukin batu. Jelas ya? Jangan sampai hadir majelis taklim, sholat fardunya hilang. Itu kayak masukin kerikil nggak masukin batu. Teman-teman jadi sekalian, abis itu baru masukin pasir. Apaan tuh masukin pasir? Kebutuhan-kebutuhan kita. Ada waktunya kita perlu belanja, ada waktunya kita perlu masak, ada waktunya kita perlu apa. Kan begitu ya? Ibu-ibu sekalian. Itu pasir-pasirnya. Harus ada yang masuk juga. Yang lainnya air. Apa tuh air? Hiburan dalam hidup kita. Bersosial media. Betul kan? Dengerin apaan gitu kan? Hiburan-hiburan nih dalam kehidupan. Ngobrol-ngobrol yang positif. Bergaul sama teman, pergi ketemu sama saudara, silaturahmi apa segala macam gitu. Yang sifatnya nggak wajib gitu. Hiburan. Ya kan ya? Ada kalanya kamu jalan-jalan, ada kalanya piknik juga diperlukan. Kan begitu kan? Tuh teman-teman saudara sekalian, masuk semua. Nonton TV perlu tahu berita-berita, perlu, tapi itu airnya aja. Itu masuk nanti di sela-sela waktumu tuh ada tuh, bisa tuh sambilan di mobil, ya kan ya? Sambilan apa semuanya yang lain udah dikerjain. Pengen tahu berita sekarang apaan sih? Kan begitu tuh. Yang sifatnya adalah hiburan-hiburan yang nggak haram. Maka teman-teman sekalian, tuh cara bagi waktu, gitu kan? Jadi kamu nggak akan pernah kehabisan waktu. Saya kehabisan waktu sampai nggak sempet sholat. Nah hidupmu buat apa? Ibu hidupmu buat apa? Kalau sampai yang wajib-wajib ditinggalin. Itu sama aja kayak saya nih nggak punya waktu buat makan.
Kayak gak pernah ketemu orang kayak begitu ya. Saya kehabisan waktu, gak punya waktu saya buat tidur. Ada? Gak ada. Kenapa? Karena kita menganggapnya wajib. Nah, kalau kita menganggapnya wajib, nggak, saya sampai nggak keburu pakai baju. Ada? Nggak pernah. Kamu menganggapnya wajib. Buru-buru kayak gimana, keburu aja tuh. Kita yang suka nggak keburu duha karena kamu nggak pentingin. Anggap penting. Kalau nggak batu kerikil, sehingga akhirnya nggak akan kita lewatkan. Insya Allah. Assalamualaikum Ustazah, ini masih ada 2 pertanyaan. Saya akan satu pertanyaan saya akan jawab karena memang minggu depan kan kita udah maulidan ya. Assalamualaikum. Oh enggak ding, Fatihah nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah Alim yang cantik. Mohon doanya Ustazah untuk ponakan saya yang sedang sakit, Husain bin Zulfikar. Semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Assalamualaikum Ustazah, mohon Fatihahnya untuk kesembuhan Kak Suad dan Abu Bakar Al-Habsyi agar cepat pulih kembali seperti semula. Yuk kita bacain Fatihah. Untuk yang sakit-sakit, anallaha yaghfir lahum warham, anallaha yashfihi majilan la yughadiru saqaman wala alama ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kasuat kita. Kasuat kita. Oh, mudah-mudahan. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal muafi shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita akhiri majlis kita dengan kita membaca doa akhir majlis bersama-sama. Rabbana